Terima kasihku untukmu guruku yang telah setia membimbingku. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahlan wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahi rabbil alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim amma ba'd. Kepada para alim ulama, para asatidz, para tokoh-tokoh agama, para tuan-tuan guru, para orang tua, para sesepuh, wakil khusus hadir di tengah-tengah kita, tamu undangan dari jauh dari Dewan Dakwah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Robian Syah Al-Faisal MESY, apa itu? Magister Ekonomi Syariah, MESY, Magister Ekonomi Syariah. Beliau dari Pulau Buru di Maluku, tapi aslinya Bengkulu. Nanti beliau akan mengisi pengajian dari Dewan Dakwah. Kami dari pengajian Majelis Taklim Madani Maghrib dan Isya baru pertama kali sampai di masjid ini, tapi pribadi saya sendiri sudah tidak asing di masjid ini. Yang mana ketuanya yaitu oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Yasin Alatri yang beliau sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Juga di samping kiri saya beliau juga penanggung jawab Majelis Taklim Madani, yaitu bapak-bapak dan bapak-bapak yang lainnya, termasuk kameramen ini dari saya Fajar, ini yang paling berkoren. Mudah-mudahan doakan kami semua, mudah-mudahan bisa istiqomah berdakwah keliling walaupun hanya seminggu sekali. Pengurus masjid Babul Jannah yang tidak lupa dan sampai yang salam hormat, mudah-mudahan semua pengurus masjid dan semua jamaah masjid diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Waktu saya hanya sebentar, ya, sisa 8 menit lagi. Nanti yang diambilkan oleh beliau, karena beliau masih panjang waktunya, pakai fokus lagi. Bapak Ibu, di ayat Al-Baqarah 214 ini Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kalian kira kalian itu bakalan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min
datang kepada kalian sesuatu yang menimpa kepada kalian sebagaimana umat-umat terdahulu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa yang ditimpakan? Massakumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpakan kesengsaraan, kemelaratan, penderitaan, bahkan digoncangkan dalam kehidupan mereka. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah. Sampai-sampai utusan Allah, para rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan kapan pertolongan Allah ini datang. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa hikmah. Yang pertama adalah jangan mimpi Anda akan masuk surga kalau ujian kehidupan belum datang kepada kita. Jangan mimpi kita akan merasakan indahnya masuk dalam surga nanti kelak di yaumul kiamat, tapi kita tidak pernah ridho terhadap musibah atau bala atau bencana yang Allah timpakan kepada kita. Maka siap-siap, semakin usia kita makin tua, semakin iman kita makin kuat, ibadah kita tengah-tengah semangat, maka siap-siap penderitaan, kesusahan, kegoncangan dalam kehidupan akan diberikan kepada kita. Maka jangan pernah mundur satu langkah. Masya Allah nih, Pak Yasin, Ketua Madani, walaupun malam sakit, tapi besok akan berangkat ke Pemangkat. Madani main-main ke Pemangkat sehingga membawa minggu sore baru pulang sama ibu dan bapak juga insya Allah. Doakan mudah-mudahan mereka semua diberi keselamatan. Jangan pernah bosan, walau ujian sakit, walau ujian sulit, walau ujian dihimpit dengan berbagai macam cobaan. Memang begitulah kalau pengen mendapatkan surga. Al-jannatu huffatil jannah bil makarim, kata Rasulullah. Bahwasanya surga itu dihimpit, diberikan dengan hal-hal yang dibenci. Kalau kita nggak suka dengan sebuah aturan, berat menjalankannya, memang begitu, karena hadiahnya adalah surga. Tapi kalau Anda terlalu senang, ya, padahal itu bertentangan dengan syariat agama Islam, berarti Anda telah melakukan atau telah mendekatkan diri kepada siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan, termasuk dalam berdakwah. Lihat Nabi, mulai dari Nabi Nuh, ditolak dakwahnya oleh istri dan anaknya sendiri. Ya, ditolak sampai-sampai Nabi Nuh ini nangis luar biasa. Kenapa? Ya Allah, kau janji bahwa anakku ini termasuk dari ahli keluargaku. Tapi justru Allah jawab, sikat anak-anakmu ini bukan dari keluargamu karena menolak dakwah. Coba bayangkan Pak, Bu, kalau orang lain yang menolak dakwah kita masih bisa terima. Tapi kalau anak kita sendiri yang menolak, kita ajak dia sholat, dia nggak mau. Kita ajak dia puasa, dia nggak mau. Kita ajak dia ibadah, nggak mau juga dia. Ya, bahkan dia melakukan langgaran-langgaran, menjauhi perintah-perintah Allah. Apa yang akan kita lakukan? Begitu juga istri dan Nabi Nuh. Kalau istri orang lain, emak-emak orang lain, jamaah, ibu-ibu lain yang tidak menerima dakwah kita, tidak masalah. Tapi kalau istri kita sendiri yang menjadi penghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana rasanya? Nabi Nuh tidak pernah bosan. 950 tahun umurnya berdakwah, tidak pernah putus asa, sampai anak dan istrinya menolak dakwah tetap lanjut. Ya, bawa orang-orang yang beriman naik kapalnya, ya bawa sendiri senjata yang bisa dibawa. Akhirnya mereka semua diselamatkan oleh Allah dari banjir besar yang menenggelamkan semuanya. Masya Allah. Ya, Nabi Nuh tidak pernah berhenti berdakwah. Ya, sampai istrinya sendiri durhaka juga, mengatakan, kaum Lut, tuh si Lut sedang menerima 2 tamu laki-laki yang ganteng luar biasa, dia nikmati sendiri. Apa kalian rela? Kalau kalian nggak percaya, datang sendiri ke rumahnya. Itu istrinya sendiri yang ngomong. Tapi Nabi Lut tidak pernah berhenti berdakwah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Pamannya sendiri, adik-beradik bapaknya, Abdullah punya saudara Abu Thalib, punya saudara Abu Lahab. Kalau Abu Jahal lain dari paman Nabi. Abu Lahab, pamannya sampai diabadikan dalam Al-Quran surah Abu Lahab, dipastikan masuk dalam neraka. Luar biasa.
semua keluarga sudah didakwahkan, kerabat didakwahkan, sahabat didakwahkan, ada yang beriman, ada yang menolak syariat agama Islam, maka Allah katakan fa'aqrid anil musyrikin. Udah berpaling kau dari orang-orang musyrik. Yang tak mau menerima dakwahmu biarkan, walau dia keluargamu, walau dia kerabatmu, walau dia sahabat terbaikmu, tinggalkan mereka. Berpalinglah dari mereka, lanjutkan dakwahmu kepada yang lain. Maka di ayat surah An-Nahl 125 Allah tegaskan ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia. Ya, manusia itu berlaku umum. Kalau keluarga dekat tak mau menerima dakwah kita, ya sudah. Lanjutkan. Ini kadang-kadang mohon maaf, oh Ustaz, saya nggak mau dakwah ke anak orang, anak saya belum betul. Iya, kalau anak kau sudah betul. Kalau anak kau tak pernah betul, maka kau tak akan pernah berdakwah kepada anak orang lain. Ustaz, saya nggak mau dakwah kepada istri orang lain. Istri saya yang belum sempurna untuk auratnya, bagaimana saya mau mendakwahkan yang lainnya? Kalau kau nunggu istrimu sempurna berbaktinya kepada dirimu, kapan kau akan berdakwah kepada yang lainnya? Jadi begitu. Seorang ustaz juga begitu. Kami para pendakwah juga begitu. Justru kami lebih besar tanggung jawabnya. Oh ustaz siapa? Nanti ustaz duluan masuk surga. Belum tentu. Bahkan hadisnya yang pertama kali masuk neraka itu 3 golongan. Yang pertama orang yang mati syahid. Ditanya sama Allah, kenapa kau berperang di Allah? Oh aku ingin menegakkan kalimatmu. Kata tak bohong kau, kata Allah. Bohong, dusta kau. Kau berdakwah, kau sebut kalimat takbir, padahal kau sebenarnya untuk disebut sebagai pahlawan. Saya bukan jadikan kalimat takbirnya, tapi niat orang ini ikut berjihad, tapi bukan untuk menegakkan kalimat Allah, tapi untuk disebut sebagai pahlawan. Buktinya apa? Jihad semangat, sholat tak mau. Ada kayak gitu. Demo dari pagi sampai maghrib, zuhur ketinggalan, asar ketinggalan. Ada apa ini? Apa yang kau demokan? Saya nggak salahkan demonya, tapi salah dalam melalaikan ibadahnya. Ini mesti, makanya kami nggak turun kemarin demo. Kami diajak demo ya Ustaz. Kenapa? Karena demonya hanya harus jelas nih. Ya, saya khawatir kalau sudah mulai dibawa semua elemen, ya tidak ada penanggung jawab yang jelas siapa, hanya berbagai elemen saja. Jangan-jangan nanti ricu, benar ricu jadi. Kami di EPI nggak mau seperti itu. Ya, kalau demo damai. Itu anggota DPR banyak sahabat-sahabat kita. Tinggal telepon dia saja. Minta kami mau audiensi. Tentu kayak sekarang. Jadi nggak akan terjadi ricu. Karena apa? Udah setting. Udah kami atur dan dua mereka harus bertemu dengan kami. Kalau nggak diatur kacau jadinya. Nggak ada yang mau dewan mau bertemu dengan mereka. Ya, mesti disampaikan dulu, disuati dulu. Kita ada mekanismenya. Hati-hati. Orang yang berjihad niatnya tidak lurus karena Allah, dia yang pertama kali masuk neraka. Yang kedua siapa? Orang yang dermawan, orang kaya raya, numpang, ternyata ada unsur riyanya, ada unsur hatinya nggak mau niat ikhlas karena Allah. Masuk mereka juga. Kenapa? Kau bohong kata Allah. Kau mau nyumbang hanya disebut sebagai orang yang paling dermawan di kampung kau. Yang ketiga, yang paling berat. Siapa? Orang yang alim, yang berilmu dan ahli Quran, hafal Qurannya. Tapi apa yang terjadi? Justru ayat-ayat Quran ini diperjualbelikannya untuk mendapatkan harta kekayaan. Maka dari dulu ulama sudah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan hadisnya, wailun li ummati, celakalah umatku min ulama isu, dari orang alim yang jahat. Ilmunya Masya Allah, tapi niatnya tidak lurus karena Allah. Ilmunya Masya Allah, tapi dijadikan perdagangan, ya, tijarah untuk mencari keuntungan di dunia. Ini yang paling ngeri saya. Bahkan dulu setelah bulan-bulan Maulid kami pernah sampaikan. Buka nanti surah Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Sudah sering kami sampaikan di beberapa banyak masjid jamaah yang menolak selama saya seperti ini. Padahal yang saya sampaikan ayat Quran. Andai kata kami menghendaki, kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Quran. Dia perjualbelikan ayat-ayat Quran. Dia hafal Quran, tapi Qurannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia hafal Quran, tapi untuk penjilat penguasa, memperkaya dirinya sendiri. Ula famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaannya seperti anjing. Intah min alaihi yalhad atau tatlubu yalhad. Jikalau halalnya dijulurkan lidahnya, dibiarkan dijulurkan juga lidahnya. Buka surah Al-A'raf ayat 105. Seperti anjing. Dan kalau Anda mau telusur lagi asbabun nuzul surah Al-A'raf 176 tentang anjing tersebut, itu bukan untuk orang awam. Dulu zaman Nabi Musa ada orang alim, hebat, doanya makbul, ibadahnya luar biasa. Terkenal
Allah berikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Allah abadikan perumpamaan orang alim tersebut dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 176. Itu seperti anjing. Jadi anjing ini buat para ustaz, buat para pendakwah, buat para mubaligh. Hei para ustaz, para pendakwah, para mubaligh, manakala kau berdakwah mengharapkan imbalan dari manusia, manakala kau berdakwah tidak meneruskan niat karena Allah, manakala kau berdakwah menjadi penjilat di pemerintah, hati-hati. Kau diumpamakan oleh Allah seperti anjing, sama dengan orang alim pada saat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa namanya tidak disebutkan ustaz? Kalau tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran, menurut ulama berarti akan terulang kembali di akhir zaman. Nah sekarang bisa anda lihat, saya tidak perlu sebutkan namanya siapa, tapi sebagai bentuk pada kajian saya satu saja. Saya ngomong kayak begini karena untuk menasehati diri saya sendiri. Saya sampaikan begini, banyak ustaz-ustaz, habib-habib yang marah dengan saya. Ustaz, kalau ceramah ya, jangan buka ustaz. Berarti ente buka kampus sama kita dan bilang bagus lah. Jangan tahu ceramahkan orang, ya ceramahkan diri sendiri. Usikum wa nafsi, kan begitu. Aku berwasiat kepada kau dan kepada diriku sendiri. Tak boleh hanya berwasiat kepada orang lain. Sombong, seolah kita paling suci. Justru kita mesti introspeksi diri. Ngeri ini sebagai orang lain. Nah, terakhir ada cerita ini barusan terjadi. Saya belum sempat lagi berumahnya di Sungai Dalam. Ada seorang, katakanlah ustaz. Kenapa ustaz? Dia hebat, dia imam, dia baca doa dan dia bisa mengobati orang. Tapi sekarang Pak, tubuhnya terus kering Pak. Ini Pak, gatal semua sekujur tubuh, bahkan seluruh anggota keluarga. Kemudian Pak, di sini Pak, sayatannya luka-luka semua, kayak kena pisau silet gitu. Habis itu Pak, ini tulang-tulangnya nampak semua. Ternyata kenapa? Digaruk-garuk sampai lepas kulitnya, tinggal tulang. Sampai sekarang masih ada orang. Ini Pak Haji, ini orang alim. Ya, saya nggak sebut namanya, saya bukan aib, tapi ini contoh yang bukti luar biasa. Sampai diangkat yang sininya di ketiganya, ya Allah. Kata yang satu bilang ini kena kiriman orang. Iya. Kata lagi bilang oh ini kena penyakit apa lagi hepatitis, kata dokter Antonius. Dibawa pulang gak ada perubahan. Gatal semua. Akhirnya tangan kiri kanan kaki dipasung diikat pakai perban sama anaknya. Ngapa diikat? Bapak kau gila? Bukan. Bapak aku dalam garuk habis tanggal seluruh kulitnya. Jadi hanya satu. Saya datang ke sana, ini bukan sekedar penyakit biasa. Memang dikerjakan orang, tapi ada yang suatu yang kesalahan dilakukannya. Izin Allah itu Bapak ngomong tanpa kesadaran dirinya sendiri. Apa yang bisa ditanyakan Pak? Bapaknya pekerjanya Pak saya mengobati orang. Apa yang Bapak obat? Orang sakit. Pakai apa Bapak obat? Pakai teh Tuhan. Kalau berobat Bapaknya berapa biasanya? 3 juta rupiah. Paling sedikit. Biasanya 2 juta. Terus Bapak kemarin berobat orang terakhir di mana? Di Malaysia. Berapa Bapak minta ke sana? 60 juta. Kalau Bapak seandainya kita bayar, Bapak tagih? Tagih. Oh, ya Pak, nah, ketahuan ya, hati-hati. Hati-hati. Tahu Quran itu bisa menyembuhkan. Betul. Ada ayat syifa, 6 ayat syifa. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa shifa'un lima fi sudur. Yakhruju min butuniha syarrun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Qul huwallazi na'lamu wa shifa. 6 ayat syifa ini kau tulis di kertas, kau celupkan dalam air, minumkan, atau kau bacakan dalam air, tiupkan, minumkan. Izin Allah pasti bisa berikan kesembuhan. Tapi hati-hati. Kalau niatmu untuk memperkaya dengan ayat Quran, sama juga kau memperjualbelikan ayat Quran. Hati-hati, tunggu saya tanggal mainnya. Pasti akan datang musibah kemarin. Mohon maaf, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan kelewatan sudah, sisa 20.000 untuk usaha kita. Kalau lewat kita, tidak usah. Ya, lewat kita. Ya, dipanggil tugas. Jarang datang dari Bengkulu, dari Maluku tugasnya. Orang asli Bengkulu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وارتدى دربي شكرا